Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Mari kita langsung masuk cerita. Cowok sekarang berusia 27 tahun, dia seorang pengangguran. Berbagai lamaran kerja ditolak akibat riwayat pengalaman kerja sebelumnya hanya berlangsung 5 bulan. Cowok gak punya semangat hidup, hari-hari hanya serasa gak punya tujuan. Pada hari gajian, dia diajak teman minum-minum, nongki di saat lagi bokek itu adalah hal yang sangat menderita. Cowok gak bisa menolak, akhirnya jadi habis duit lagi deh. Pulang dari nongki, cowok ditungguin si pengamat. Dia terpilih sebagai objek penelitian. Mereka khusus memilih orang yang menyesal dan gagal dalam hidup untuk mengikuti eksperimen. Pengamat mengetahui semua seluk-beluk tentang cowok. Kedengaran si pengamat seperti seorang psikopat. Tapi sesungguhnya gak ada rugi cowok ikut eksperimen, selama setahun seluruh biaya hidup dan kebutuhan akan ditanggung, bahkan cowok bisa dapat lowongan kerja setelah berakhir kontrak. Walau terdengar gak masuk akal, cowok tergoda juga dengan penawarannya. Pengamat memberi sebuah kapsul produk terbaru perusahaan, guna membuat orang kembali muda, dan cowok akan ulang menjadi anak SMA. Cowok ragu, tapi dia tetap bawa pulang obat itu. Keesokan hari, saat cuci muka, dia terkejut minusnya hilang, muka berubah kinclong, kulit menjadi kencang. Cowok terkejut, dia mencari kapsul semalam, ternyata sudah diminumnya secara gak sadar saat mabuk. Hari pertama cowok masuk sekolah, dia rada kagok, maklum sudah lama tamat dari sekolah, dia bahkan gak bawa peralatan tulis. Saat mencari pensil, gak sengaja rokoknya keluar. Guru menegur, tapi cowok slow aja, dia lupa sekarang adalah anak SMA. Saat ke kantin dia bertemu si pengamat yang ikut jadi anak SMA untuk mengamatinya. Cowok gak boleh bocorin pada siapapun info eksperimen. Jika ada yang tahu, maka eksperimen akan langsung diberhentikan, dan ingatan cowok akan dihapus oleh perusahaan. Jika eksperimen lancar berlangsung selama setahun, maka ingatan cowok tetap akan tersimpan, hanya memori orang lain yang dihapus. Cowok melihat cewek sedang berargumen dengan staf kantin, ternyata dia gak bawa uang jajan, cowok meminjamkannya. Cewek kaku dan pendiam. Dia gak pandai bersosial sehingga gak punya teman. Merasa cowok orangnya perhatian, dia pun minta diajari cara berteman dengan yang lain. Cowok menyarankan cewek agar lebih sering senyum pada orang, sehingga gak terkesan dingin. Saat cewek latihan senyum, cowok kaget, astaga kok senyumannya aneh, serasa lagi mengejek. Cowok dan cewek pun berteman. Saat ujian, cowok mengira soal anak SMA bakalan enteng, toh dia sudah lewatin kuliah, tapi mendadak dia terkejut ngeliatnya, ya ampun nilainya pun jelek. Pemilihan ketua dan wakil diambil dari 2 orang dengan nilai tertinggi dalam kelas. Mereka masing-masing akan mendapatkan pin silver, pin hebat ini bisa buat makan gratis di kantin, itulah sebabnya mengapa cewek gak pernah bawa uang ke sekolah. Si rajin sakit hati karena kalah saing dengan cewek. Sedangkan cewek pengen berteman dengannya, teringat harus sering senyum, dia pun menebar senyum manis. Namun si rajin malah merasa diejek, dia makin kesal. Malam itu si rajin telat pulang karena latihan voli, dia melihat cewek masih di kantor belajar dengan guru, timbul niat liciknya, dia ngerjain dengan mengambil tasnya, tapi hal itu kepergok cowok. Si rajin jadi grogi, dia menghindar dari cowok dan akhirnya mereka berdua jatuh ke bawah tangga. Cowok bertanya si rajin mengapa mau sembunyikan tas cewek, si rajin pun ngaku dia iri padanya. Cowok menasehati agar jangan membandingkan diri dengan orang lain, percaya pada kemampuan sendiri, maka suatu hari akan sukses. Mendengar itu, si rajin pun malu dan tobat. Dia dan cewek akhirnya berteman. Dia juga baru tahu ternyata selama ini cewek bukan mengejeknya. Pengamat mulai bikin laporan, hari pertama eksperimen berjalan dengan baik. Cowok care terhadap sesama, dia bikin memo, semoga cowok gak berakhir seperti objek pertama yang gagal di eksperimen sebelumnya. Tiba saatnya festival kembang api yang ditunggu-tunggu. Mereka rencana main-main bersama, tapi hari itu cuaca gak mendukung, festival pun batal diselenggarakan. Teman mengatakan mereka bisa janjian untuk festival tahun depan, namun cowok tahu dia hanya punya kesempatan kali ini saja bersama mereka, cowok gak ingin menyia-nyiakan waktu, masa muda cuman sekali, mereka pun rame-rame mandi hujan. Saat festival kembang api tahun lalu, rekan kerja seniornya bunuh diri. Politik kantor memang rada bersaing. Hari itu senior ditegur bos karena ada kesalahan, cowok tahu itu bukan salah senior, tapi dia dituduh oleh rekan lain. Cowok gak terima, dia pun lapor pada bos maksud membela senior, namun hasil malah sebaliknya, mungkin saja ada permainan di dalamnya, akhirnya senior malah ditransfer ke tempat lain, karena depresi dia pun bunuh diri. Cowok merasa sangat bersalah semenjak itu. Akibat itulah cowok pun resign. Pengamat mengetahui hal tersebut, dia mengajak cowok ke kuburan senior, di situ dia bertemu adiknya senior. Si adik bercerita bahwa sewaktu masa hidup kakaknya,
Ada seorang junior di kantor yang selalu memberikan semangat padanya, karena dialah kakak menjadi kuat di kantor. Kakak sangat berterima kasih pada junior itu. Cowok lega mendengarnya, serasa batu yang berat di dalam hati akhirnya berhasil dibuang. Pada hari acara tahunan sekolah, melihat ada yang ganggu cewek, cowok pun maju melawan orang itu. Cewek gak suka kekerasan, dia bertanya mengapa cowok begitu. Cowok pun beranikan diri menyatakan cinta padanya, tapi cewek menolak. Ternyata cewek adalah objek penelitian yang pertama. Akibat gagal mengubah hidup di tahun lalu, dia memohon agar pengamat memberi perpanjangan waktu padanya. Kali ini cewek ingin sukses mengubah hidupnya. Tiba waktunya cowok kembali ke usia sebenarnya, yaitu tepat di usia 28 tahun. Kali ini cowok sudah tahu tujuan hidupnya. Dia kerja sampingan sembari menunggu lamarannya diterima sebagai guru SMA. Perjuangan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Cowok berhasil diterima di sekolah. Suatu hari ada kedatangan guru baru, yang tak lain adalah cewek. Sebelumnya mereka berdua adalah objek penelitian, sebab itu juga memori terhadap sesama telah dihapus. Memang kalau jodoh gak akan kemana. Mulai dari sekarang ini, mereka akan menempuh kisah kasih yang baru. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.